membaca kutipan yang misalkan dua murid berjalan ke Emmaus. Ada 3 hal yang ingin saya tawarkan sebagai bahan renungan kita. Pertama, murid berjalan berdua-dua. Dalam perjalanan berdua-dua, Yesus hadir tanpa mereka ketahui. Kita dalam hidup juga punya banyak pengalaman positif negatif, dan sering terjadi kalau pengalaman yang pahit kita simpan sendiri, pendam sendiri, menjadi lebih berat. Tapi kalau kita jumpa seorang kawan yang bisa mendengar saja keluh kesah kita, kita merasa dibantu. Tiap orang pasti mengalami itu. Dan dalam peristiwa seperti itu tanpa sadari Tuhan hadir. Jadi bagi saya ini akan mengingatkan kita, baiklah kalau kita menghadapi masalah, baiklah kita bicarakan dengan teman-teman, tapi biarlah Yesus juga kita undang sehingga Dia bisa membantu kita, sehingga kita mendapat masukan yang membuat hati kita berkobar-kobar. Curhat paling bagus ya dengan teman yang dekat, ya kan. Kalau imam tuh priest help peers, imam sama imam. Kalau imam curhat dengan cewek ini bahaya juga kan. Kalau sama istri harus seperti itu. Tapi dalam curhat seperti itu akhirnya akan menjadi sempurna kalau kita membuka diri, memanggil supaya Tuhan juga hadir. Yang kedua, dikatakan bahwa bukankah hati kita berkobar-kobar? Kenapa? Ini kan orang yang pas, tahu persis apa yang terjadi. Dia a priori ketika Yesus bertanya, kalian ngomong apa itu? Masa kamu nggak tahu? Kamu satu orang yang agak-agak bodoh mungkin, ya kan? Nggak tahu apa yang terjadi. Sehingga mereka menceritakan secara detail. Tetapi ketika Yesus menjawab lebih detail lagi dengan mengutip kitab suci, tentulah mereka merasa siapa orang ini. Tapi mereka baru menyadari itu setelah Yesus pergi. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup kita juga harus punya kepekaan. Saya sangka setiap orang kalau menghadapi masalah juga ada banyak-banyak bisikan. Kadang-kadang mungkin solusi bukan dari orang terdekat kita, bahkan mungkin bukan dari pastor misalnya, tapi mungkin melalui orang yang kita jumpa di jalan, melalui orang kita juga, melalui kawan yang lama tidak bertemu. Saya tahun 83 saya studi di New York. Malam tahun baru saya rayakan di Washington. Tanggal 1 Januari saya pulang ke New York. Saya dapat telegram, bapak saya meninggal pas malam tahun baru. Hati saya memberontak. Tuhan ini gak adil, berapa ratus orang sudah aku makamkan, masa tidak boleh aku makamkan bapak saya? Lalu ada satu Pastor Sapusin, sekarang sudah meninggal, Pastor Sapia mengatakan, Pastor Agus, kami misionaris Belanda ini hampir tidak ada yang bisa menyaksikan orang tua saudara kami meninggal. Karena dulu berita pun berminggu-minggu baru sampai, sekarang mudah dengan HP. Lalu kata-kata itu sungguh-sungguh membekas dalam hati saya. Seakan-akan pesannya, Pastor Agus, ingat kami juga menderita lebih dari itu, dan dengan cara itu saya memaknai surat itu sebagai peneguhan saya untuk menghargai para misionaris yang dengan tulus hati mengembangkan gereja khusus di Kalimantan Barat. Jadi peristiwa yang bisa, tapi kita juga harus peka. Jadi dan itu sampai sekarang menjadi kekuatan bagi saya, sehingga saya dengan pengalaman ini saya sekarang dipanggilkan, mau cari dulu, kamu jangan sombong deh. Lihat dulu misionaris bagaimana mereka masuk Kalimantan Barat, jalan kaki berhari-hari naik motor air
Bahkan dulu motor tidak pakai bensin, didayung berhari-hari untuk menjadi server. Jadi dengan itu makin menguatkan diri saya. Jadi peristiwa semacam itu. Jadi bagi saya istilah berkobar-kobar itu adalah sesuatu, bisa kalimat, bisa kata-kata, bisa peristiwa yang menyentuh diri kita untuk menyadarkan, kau jangan sombong. Yesus itu lebih hebat dari kamu loh. Bukan hanya kamu yang tahu tentang peristiwa ini, tapi Yesus lebih mendetail lagi mengutip kitab suci. Dan yang terakhir, Yesus baru memperkenalkan diri setelah mengajak mereka makan. Baru mereka sadar rupanya ini Yesus. Jadi dalam hidup kita ini ada 3 hal yang memang pantasnya. Pertama, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita dipanggil untuk bersama berjalan orang lain. Oleh karena itu tema 100 tahun KWI tahun ini adalah berjalan bersama-sama membangun bangsa dan negara. Tidak mungkin kita sehebat apapun orang itu berjalan sendiri sini, ada risiko besar bahwa dia tidak akan menemukan kebenaran. Yesus mengutus muridnya berdua-dua, apalagi pasangan suami istri ya kan. Orang biasa pun harus berdua-dua. Dan yang kedua, kita juga harus peka bahwa sebetulnya banyak mungkin peristiwa, mungkin kata-kata, mungkin perjumpaan, dan saya harapkan perjumpaan dalam Dewan Nasional ini ya, pertemuan ini bisa menjadi menggugah semangat kita untuk kita maju lebih baik lagi, berkembang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, pusat hidup kita sebagai orang Katolik Kristiani adalah Ekaristi sendiri. Karena dengan mereka Ekaristi menjadi jelas bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dengan menyerahkan tubuh dan darahnya. Dan bagaimana Yesus menyelamatkan kita? Pertama, menyerahkan tubuh dan darahnya, artinya memberikan diri seutuh-utuhnya. Dan yang kedua, merendahkan diri serendah-rendahnya. Sehingga pada malam perjamuan terakhir, Yesus masuk kata murid-muridnya, dia mengatakan, aku dan Tuhanku, gurumu membasuh kakimu. Kalian juga harus demikian. Karena merendahkan diri berlawanan dengan kesombongan, keangkuhan dan sebagainya. Banyak masalah kita hadapi karena ini kita sombong. Banyak hal yang bisa membuat kita sombong. Tetapi Yesus yang Tuhan mau merendahkan diri serupa dengan hamba. Kalau orang suami mau merendahkan diri, mau berkorban untuk istrinya, tentu banyak hal bisa. Bahkan seorang istri pun demikian. Saya sebagai uskup dengan pastor saya, tapi kadangkala dalam hidup sehari-hari untuk merendahkan diri itu tidak mudah Bapak Ibu. Apalagi kalau kita punya pangkat jabatan ya, kekuasaan, uang dan sebagainya. Kenapa para menteri pun ada yang masuk penjara kan? Kenapa? Sebagai menteri punya duit, punya power, tidak tergantung hidupnya dari orang lain. Bahkan Tuhan dia lupakan karena tidak mau merendahkan diri. Di sini juga aku berapa kali ada beberapa suku, waktu dia miskin gotong royong itu mudah, tapi mulai kaya sedikit udah tidak merasa tergantung lagi, tidak mau lagi diajak gotong royong, ya kan? Saya harap di MA ini tidak ada perbedaan antara pasutri yang kaya dan miskin. Kita ini satu saudara semuanya. Jadi dalam perayaan ini makna itu akan menjadi jelas. Jadi ini saudara-saudara yang terkasih, peka dalam hidup kita bahwa dalam menghadapi masalah jangan selesaikan sendiri, minimal berdua-dua curhat. Kadang-kadang mendengar orang curhat saja sudah bisa menyelamatkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, enak enggak kita berkawan dengan orang dia beri kuliah terus dengan kita ini kan. Saya tahu ada beberapa pastor yang tiap kali jumpa uskupnya dikuliahin terus. Ujungnya bosan pastor itu ya. Nah, kalau saya sih berusaha lah, kalau saya paling-paling ngobrol aja. Benar kan Bapak ya? Enggak, karena dibutuhkan orang yang mau mendengar ya itu. Dan perjalanan mendengar boleh curhat tapi buka hati untuk mendengar bisikan-bisikan yang lain. Yang kedua, tentu kita membutuhkan hal-hal yang biasa, ibarat haki ini sudah suah perlu dicaskan. Mencas itu perlu dibuat hati kita berkobar-kobar. Tapi masalahnya kita peka enggak untuk melihat tanda-tanda zaman
pengalaman hidup kita hari-hari yang sebetulnya bisa membuat hati kita berkobar-kobar. Nah, contoh, ketika Paus datang ke Indonesia, dia pakai jam harganya hanya 200.000, pakai mobil Avanza. Aku pakai Fortuner, kan agak malu aku sebetulnya. Tapi kalau aku ketemu Paus, karena aku tidak di kota gitu loh. Nah, jadi kalau pakai Fortuner tidak sampai ke umat. Nah, tapi saya sangka Paus bisa mengerti juga. Jadi hal seperti ini kan berkobar. Oh, kalau Paus saja begini, apalagi aku gitu loh, ya kan? Nah, dan yang ketiga, mari kita jadikan Ekaristi ini sebagai pusat kekuatan, dan dari situ kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, dan cara Tuhan ini juga harusnya kita pakai untuk menyelamatkan istri kita, suami kita, anak-anak kita, bahkan masyarakat sekeliling kita. Dengan kata kunci, mau merendahkan diri dan mau berkorban demi yang lain. Amin. Mari ini kita renungkan, mari kita saling mendoakan, karena ini memang mudah dikatakan, tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.